Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah para sahabat Al-Aqsa sekalian, keluarga-keluarga yang mencintai Masjid Al-Aqsa karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan bincang kita tentang parenting maqdisiyah bersama gurunda kita Ustadz Muhammad Fauzil Adzim. Kalau pada pertemuan sebelumnya, nah kalau nanti ada yang lupa belum menyimak, silahkan nanti bisa dicari di kanal YouTube Sahabat Al-Aqsa. Kemarin kita sudah membincang ini Ustadz ya, konsekuensi iman itu adalah birrul walidain. Maka kalau orang itu yang mampu melaksanakan birrul walidain, itu berarti dia insya Allah seseorang yang memiliki iman yang baik, iman yang benar. Nah, masya Allah. Dan hari ini juga selain kita melanjutkan perbincangan tentang birrul walidain, Ustadz, insya Allah kita juga menyediakan ini satu di antara kesukaan Rasulullah SAW, yaitu wewangian. Ini wewangian yang ada beberapa macam ini, masya Allah, sudah disiapkan oleh tim Sahabat Al-Aqsa. Nanti bagi bapak, ibu, kakak, adik, mas, mbak yang berkomentar, dan komentarnya nanti sepenuhnya dipilih oleh tim Sahabat Al-Aqsa, nanti akan mendapatkan, ini ada beberapa, nanti ada beberapa pilihan ini ya. Ini ada, oh maaf, ini ya, ini cuma contoh ini. Ini yang masih utuh ini Miss Ghazal yang bahannya alami, dari keringat kijang jantan. Dari Miss Spot itu Mas Spot itu. Kelenjar. Kemudian ini ada Mix Aswad. Hitam juga, aswad. Aswad hitam, dan ini dari bahan kimia yang dicampur dengan bahan-bahan alami. Nah, bukan iklan parfum ini ya. Jadi ini bukan hadiah, asli. Ini hadiah. Ya, ini bukan asli bukan ya. Asli bahannya. Kalau ini asli, masya Allah. Ini asli, ini satu di antara herba terbaik, masya Allah, disebut dalam beberapa hadis juga. Ini za'faron, atau orang sering nyebutnya ini saffron. Ini termasuk saya juga mengkonsumsi lumayan rutin ini. Alhamdulillah. Ya, ini saffron dari Kashmir. Oh, masya Allah, min Kashmir. Insya Allah kita suatu kali akan menjalin juga hubungan keluarga-keluarga kita di Indonesia dengan keluarga di Kashmir. Kemudian ini juga Ustadz ya, kita hadiahkan juga ini mix, ini bukan mix ini ya, ini za'faron, warnanya agak kemerahan. Ini insya Allah untuk yang sudah menikah. Jadi yang khusus belum untuk menikah, yang sudah menikah ya. Yang belum menikah, kalau belum menikah boleh, jangan. tapi akhwat. Oh, karena laki-laki dilarang menggunakan kalau Masya dia belum Allah. menikah. Alhamdulillah. Ya. Nanti ini akan kami hadiahkan Untuk satu orang. untuk satu orang memilih. satu produk ya. Satu orang memilih satu. Jadi hanya untuk satu orang, gitu ya. Oke. Dengan pilihan. Oh, satu orang memilih mana yang mau dipilih. Iya. Nah, nanti kalau mungkin suatu kali bisa kita tawarkan di kesempatan yang lain ya, Ustaz. Insya Allah. Kenapa kok memberi pewangian? Nah, kita ingat ketika ada seorang sahabiah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau kami ini belum bisa nyampe ke Masjid Al-Aqsa, apa yang bisa kami lakukan? Nah, satu di antara saran, dan ini menurut Prof. Abdul Fattah menjadi saran yang sangat penting, yaitu kirimkan zaitan, minyak zaitun untuk menjadi penerang bagi Masjid Al-Aqsa. Nah, ada juga yang memaknai zaitun itu adalah ma'rifah, ilmu berkaitan, kesadaran berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Nah, satu di antaranya yang dimaknai oleh emak-emak Diyarbakir, yang kemudian emak-emak ini serahkan ke Salahuddin Al-Ayyubi, adalah kumpulan wewangian dari bunga-bunga pilihan dari daerah yang mereka pilih. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bicara itu. Yang jelas nanti silahkan komentar terbaik akan dipilih oleh tim SA untuk berhak memilih satu di antara wewangian yang sudah disiapkan ini. Ustadz, birrul walidain ini juga wewangiannya orang beriman ini ya. Betul, orang beriman, wanginya juga
birrul walidain. Gimana nih, Ustaz? Jadi kalau mendidikkan birrul walidain itu konsekuensi dari iman, sebagaimana konsekuensi dari iman adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka karena itu ketika kita ingin mendidik anak kita, ada dua hal sangat penting yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah iman. Kenapa? Karena memang itu tugas utama kita sebagai konsekuensi dari ikhtiar kita untuk menjaga fitrah anak. Karena setiap anak itu, setiap manusia itu yuladu alal fitrah, dan tugas kita adalah menjaga al-fitrah yang tidak lain bermakna al-Islam atau al-mitsaq atau hunafa gitu ya, atau al-ikhlas. Yang jelas di situ kaitannya dengan iman semua. Kemudian karena birrul walidain merupakan perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla, perintah terpenting sesudah iman dan tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, maka yang pertama kali harus kita tanamkan adalah iman. Kenapa? Tidak akan bisa tegak birrul walidain kecuali dengan menanamkan iman. Sebagaimana tidaklah dapat dikatakan seseorang itu imannya benar, imannya lurus kalau dia tidak birrul walidain. Nah, jadi ini dua hal yang sama-sama tidak dapat terpisahkan. Jadi karena itu yang pertama kali harus kita tanamkan adalah iman yang tegak di atas cinta sepenuhnya, cinta yang sangat total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita perlu tegaskan ini, sebab tanda seseorang itu beriman adalah cinta yang sebenar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyaddu hubbalillah, itu kalau orang yang beriman cintanya amat sangat, yakni cintanya itu total betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar cinta, meskipun tampak menggebu-gebu, dan memang menggebu-gebu. Ingat bahwa orang-orang musyrik itu, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga mencintai Allah. Loh, apa iya? Allah sendiri yang kabarkan kepada kita. Allah tunjukkan tentang mereka, yuhibbunahum, mereka ini mencintai sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, yang mereka ada-adakan selain Allah, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Makanya disebut syirik ya Ustaz ya, karena syirik. Karena Tuhannya kan lebih dari mempersekutukan. Walaupun dia mengatakan ini bukan Tuhan saya, tetapi dia mempertuhankan. Jadi di antara orang musyrik itu ada yang merasa dirinya bertauhid, tetapi dia mempersekutukan Allah dengan selainnya. Kecintaannya kepada Allah sebanding sama tegak lurus dengan kecintaan kepada apa yang mereka jadikan sesembahan selain Allah. Loh, ini loh ada perintah tauhid. Ada larangan yang sangat keras untuk mempersekutukan Allah. Dan kezaliman mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar, yang terbesar. Nah, sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, maka alurnya ini yang kita perlu memperhatikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita seluruhnya. Demikian juga dengan para sahabat-sahabat kita. Pada masa kanak-kanak, tufulah di sini yang saya maksud adalah usia 2 sampai dengan 7 tahun. Karena tufulah itu sendiri rentangnya cukup luas, cukup panjang ya. Sehingga yang 2 sampai 7 tahun itu seringkali disebut sebagai masa tufulah mubakkirah, masa tufulah yang awal ya. Nah, yang sama di sini. Jadi pada masa kanak-kanak, terutama setelah masuk ke tamyiz, dia sudah menjadi mumayyiz itu umur 7 tahun. Nah, ini berarti masa kanak-kanak berikutnya, kita tanamkan cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah itu terhadap siapa dan terhadap apa? Terhadap orang-orang, terhadap mereka-mereka yang dicintai Allah dan mereka-mereka yang dibenci Allah. Termasuk terhadap apa-apa yang dicintai Allah dan terhadap apa-apa yang
benci oleh Allah. Kita dorong mereka, kita tanamkan dalam diri mereka, kita ajak mereka, dan menyuruhkan. Jadi ya mengajak, ya menyuruh. Itu. Dua-duanya sangat penting. Kita menyuruhkan kepada mereka untuk mencintai yang Allah Ta'ala cintai. Meskipun kita merasa berat terhadapnya. Kita didik mereka untuk membenci yang Allah Ta'ala benci. Meskipun ada manfaat di dalamnya. Bahkan bukan cuma ada. Khomer itu Allah sendiri yang menyatakan. Bukan cuma ada manfaatnya. Banyak manfaatnya. Babi, banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Dari ujung kuku sampai ujung rambutnya ada manfaatnya. Betul, ususnya pun demikian. Akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membencinya, maka meskipun itu manfaatnya sangat banyak, kita pun harus membencinya. Nah, jadi di sini kita tumbuhkan kecintaan terhadap yang dicintai Allah, kita tumbuhkan kebencian terhadap yang dibenci Allah, kita tumbuhkan kemauan untuk taat kepada Allah disebabkan ingin meraih ridha Allah. Bahwa orang tua kita jasanya banyak, ya. Dan kita pun berharap, karena ini kita mendidikkan pada anak kita, kita pun berharap kita ini berbuat baik yang sangat baik kepada mereka. Akan tetapi lebih dari semua itu, hal mendasar yang menjadikan anak-anak itu harus kita bekali, harus kita siapkan, harus kita tanamkan dari mereka untuk dapat berbuat baik kepada kedua orang tua adalah karena ini merupakan penegak iman. Nah, jika dua hal tadi, benci dan cinta karena Allah itu tertanam kuat pada diri anak, maka akan lebih mudah baginya untuk melaksanakan apa yang Allah Ta'ala sukai. Meskipun sesuatu itu berat. Berarti Ustadz, kalau ada, tadi Ustadz Fauzil menyampaikan ada penekanan pada cinta dan benci karena Allah. Jadi sebelum tamyiz, perasaan benci itu belum dulu ditanamkan. Dua hal sebelum tamyiz sudah kita perkenalkan, tetapi kita ajarkan secara lebih baik itu, secara lebih matang itu ketika dia sudah tamyiz. Sebagaimana sebelum mereka itu tamyiz, kita tidak boleh menyuruh mereka sholat. Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan anak kita. Syarat ini, perintah untuk memerintahkan. Bukan perintah untuk mengajak. Perintah untuk memerintahkan. Jadi kalau kita ini enggan terhadap kalimat perintah, berarti ada masalah pada kita. Nah, masalah pada kita itu boleh jadi terlihat pada diri kita, boleh jadi membekas pada anak-anak kita. Karena kita tidak menyiapkan. Sehingga ketika mereka memasuki usia 7 tahun ini, masa mumayyiz, yang oleh Rasulullah Muhammad SAW kita itu disuruh melihat. Kalimatnya memang bukan disuruh melihat. Para ulama menjelaskan bahwa ini menandakan ada yang perlu kita periksa pada anak-anak kita. Pada saat mereka usia 7 tahun. Apa itu? Imma syakiran wa imma kafura. Perhatikan penyiapannya sebelumnya. Nah, begitu pula dengan cinta dan benci karena Allah. Nah, ini mulai kita perkenalkan untuk belajar tidak menyukai yang tidak disukai oleh Allah. Tetapi kita ajarkan kepada mereka mulai usia 7 tahun pada saat mereka mumayyiz. Nah, harapannya adalah iman yang kuat kepada Allah dan Rasul-Nya diiringi kecintaan yang sangat besar, itu akan memudahkan seseorang melakukan yang Allah Ta'ala sukai meskipun sesuatu itu berat. Nah, ini contohnya pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuma maksud dengan sebutan Hubab ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang sahabat Nabi, beriman kepada Allah. Tapi bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembongnya munafikin Madinah. Nah,
Ini kan sesuatu yang sangat buruk. Iya. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul, memang lebih mudah menyebut dengan sebutan masyhurnya dia, Hubab, itu sampai akhirnya siap membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Dan dia siap mengantarkan, mempersembahkan penggalan kepala ayahnya ke hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata, saya ulangi lagi, andai kata diizinkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya perlu tegaskan andai kata? Karena hari ini orang-orang yang jahil mengatakan, ada yang mengatakan bahwa sahabat Nabi membunuh ayahnya yang munafik. Nah, padahal sebab dilarangnya antara lain karena Rasulullah tidak menghendaki orang beranggapan Nabi itu membunuh sahabatnya. Padahal dia betul-betul munafik. Tapi poin penting di luar itu adalah birrul walidain, bahkan kepada sesuatu yang kita sangat tidak suka, kepada orang yang kita ada perasaan sangat tidak suka. Karena kemunafikannya itu kita tahu itu sangat buruk. Dan ini ganggu orang yang kita cintai. Ganggu orang yang kita cintai. Suatu saat Hubab ini membawa sisa minuman Rasulullah Muhammad SAW kepada ayahnya dengan harapan meminum itu menjadikan ayahnya beriman. Tapi ayahnya marah. Ringkas kata, ini kan menunjukkan bahwa terdapat hal-hal yang sangat dia benci dari ayahnya. Amat sangat dia benci. Dan kebencian itu karena sesuatu yang sangat mendasar kesalahannya menurut agama ini. Tetapi ketika seseorang telah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, telah ada kecintaan pada dirinya, maka disebabkan iman itu pula dia dapat berbuat baik kepada orang yang dia tahu sangat buruk di hadapan agama ini. Jadi dia ini tetap menjaga hubungan baiknya, berbuat baik itu juga karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hubab atau Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan tidak membunuh, bahkan berbuat baik. Masya Allah. Menjadi anak yang paling besar perhatiannya dan paling besar kebaikannya kepada gembong munafikin yang tidak lain adalah ayahnya, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kok bisa begitu? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, inna awthaqa'ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Sesungguhnya tali keimanan terkuat adalah kamu mencinta manusia ya, dan membenci manusia karena Allah. Tetapi ini juga membawa konsekuensi. Cinta dan benci karena Allah terhadap segala sesuatu. Jadi kita perlu clear dulu ini Haizat Ahmad. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah terhadap manusia. Mencintai manusia karena Allah, membenci manusia karena Allah. Tetapi konsekuensinya cinta dan benci terhadap segala sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mencintai berbuat baik kepada bapaknya. Mencintai berbuat baik kepada bapaknya. Yang bapaknya itu musuh Allah. Ini kan bayangkan, ini ngeri juga ini. Masya Allah. Kenapa kok mencintai berbuat baik? Karena yang menyuruhnya untuk berbuat baik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, apalagi kalau orang tuanya itu bukan munafikin, bukan musyrikin gitu ya. Karena perintah umumnya dari Allah Subhanahu wa taala itu kan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Baik banget. Nah, terus gimana? Kalau kedua orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah,
dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu. Allah katakan, fala tuti'huma. Jangan mengikuti, jangan mentaati keduanya. Jangan mengikuti keduanya. Jangan nuruti perintahnya. Nah, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 8. Dan menarik bahwa di situ Allah katakan hanya kepadaku kembalimu. Artinya kamu itu berbuat baik itu untuk bekal pulang ke kampung akhirat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Jadi apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara langsung bahwa Allah yang wajibkan. Allah yang mewajibkan. Allah mewajibkan bagi setiap manusia untuk berbuat baik yang bukan sekedar dilihat itu tampak baik. Allah perintahkan kepada kita untuk berlaku kepada kedua orang tua dengan husna. Sangat baik-baik. Husna itu nggak hanya baik, Ustaz ya. Maksudnya husna itu sangat baik itu pripun itu? Contoh yang bisa kita bayangkan. Nah, nanti kita masuk dulu ayat berikutnya gitu ya. Ayat berikutnya. Artinya ini mendasar sebagaimana nanti kita tengok berikutnya gitu ya. Nah, dari situ atau setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jika kedua orang tua memaksa untuk mempersekutukan Allah, yang ini merupakan kejahatan, kezaliman terbesar dan keburukan terbesar, maka anak dilarang mentaati, dilarang mengikuti, menuruti perintah kedua orang tuanya. Jangan keliru. Bukan berarti tidak menuruti semuanya. Dalam hal apa? Dalam hal yang berhubungan dengan kesyirikan. Tapi dalam hal-hal yang lain masih terikat oleh perintah untuk berbuat baik. Ma'ruf tadi itu ya. Husna tadi itu. Nah, di ayat yang lain ini akan lebih tegas. Nah, tadi sudah sangat jelas. Ya. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dan jika kedua orang tua, jika keduanya ya kedua orang tua itu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak pengetahuan mengenai tentang itu, fala tuti'huma. Nah, berikutnya wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Ini wasahibhuma itu para ulama menjelaskan berkenaan dengan pelayanan, kita menunjukkan perhatian, atau kalau orang Jawa mengatakan gemati, kita. Padahal itu orang tuanya musyrik tadi ya, ngajak musyrik ya. Dan bukan hanya itu. Di ayat yang lain juga sama, wa in jahadaka. Ini betul-betul bukan cuma menyuruh. Jahadaka itu betul-betul menyuruh banget itu, memaksa. Ya. Memaksa untuk apa? Untuk mempersekutukan Allah. Ini kan berarti bukan mbok kamu itu loh ikut ada orang bawa persembahan untuk pohon-pohon itu. Itu kan cuma nyuruh. Apalagi kalau kamu mau kalau kamu mau, itu berarti kan cuma anjuran. Ini maksa. Kalau kamu nggak mau, bukan anakku lagi. Wah, ini maksa. Sudah maksa gitu. Ya dalam urusan tadi, fala tuti'huma. Tapi dalam hal-hal di luar itu, artinya walaupun tidak menuruti, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ma'ruf itu berarti yang menurut memang menurut agama ini baik, dan menurut tatanan yang berlaku di masyarakat itu baik. Akan tetapi kita tidak bisa hanya mengacu kepada tatanan di masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak baik, maka kembali lagi husna tadi. Jadi
memang sesuatu itu sangat baik yang sesuai dengan koridor-koridor yang diberikan oleh agama. Nah, kategori baik itu apa? Nanti insya Allah kita akan perbincangkan. Karena nanti ini menarik. Selain menunjukkan kewajiban umum, nanti ada rincian-rinciannya. Ada rincian-rinciannya. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Jadi maka di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu an suatu ketika ada yang punya dosa besar, dia ingin taubat. Yang ditanyakan adalah apakah kedua orang tua masih hidup. Jadi di antara jalan untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, mendapatkan ampunan Allah adalah birrul walidain. Tapi kita tidak membahas ini terlalu jauh gitu ya. Nah, lalu apa yang harus ada? Ini tadi memang juga termasuk hal-hal yang perlu kita tanamkan. Tapi selain itu, apalagi hal-hal yang perlu kita tanamkan? Kok selain itu ya? Tambahannya gitu. Dibilang tambahan karena memang ini merupakan bagian juga itu. Gitu ya, bagian juga, perintah juga. Artinya ini bahkan ada hal-hal yang disebutkan khusus. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 itu di bagian akhir kan kita mendoakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi di bagian awal Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan gitu ya. Minar rahmah. Dengan penuh kesayangan. Jadi kita menatap mereka, melihat mereka itu dengan rasa sayang. Gitu. Bukan waduh, gitu ya. Tapi memang kita betul-betul sayang begitu. Betul-betul sayang. Selain kita ini berharap. Jadi begini ya, kalau kita ini lagi merasa berat, kalau kita ini lagi merasa awal, what is the meaning of awal? Awal merasa terbebani gitu ya. Iya ini lagi enak-enaknya tidur kok malah dipanggil ini. Kalau kita lagi merasa awal, nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu, maka ingatlah bahwa jangankan kita memenuhi panggilannya, orang tua kita berbicara, walaupun orang tua kita nggak bisa melihat, misalnya, alhamdulillah ibu saya bisa melihat, beliau penglihatannya sangat tajam, gitu ya. Masya Allah. Walaupun nggak bisa melihat, kita andaikan begini, orang tua kita juga tidak tahu, misalnya, maka kita tetap menghadapkan diri kita, betul-betul mendengarkan, memperhatikan beliau, betul-betul mendengarkan apa yang dikatakan. Itu bagian dari ketaatan untuk mendapatkan ridha Allah. Masya Allah. Jadi kalau pas kita ini kok rasanya, aduh, tadi kan penuh kesayangan. Nah, saya mengatakan aduh itu, ya mudah-mudahan saya salah. Ini barangkali karena iman saya saja yang masih menyedihkan sehingga menemukan gambaran-gambaran seperti itu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah seharusnya kita ini senantiasa hati kita dipenuhi kasih sayang. Lalu kita berinteraksi, bergaul, melayani kedua orang tua kita dengan sangat baik. Yang di bagian lain, ini karena waktunya rupanya sudah sangat pendek, gitu ya. Maka ada beberapa hal yang ditunjukkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbicara dengan qaulan karimah. Maka kita pun harus mengingatkan, harus mengajari anak kita untuk berbicara dengan kita itu kepada kita dengan baik. Nah,
ini bapakmu nak. Bapak nggak tersinggung nak, enggak. Kamu masih kecil atau kamu masih SD. Tapi kamu kalau berbicara kepada orang tua itu nak begini. Kenapa? Bukan karena dulu bapak itu disuruh begini, enggak. Melainkan karena ini yang Allah Ta'ala suka. Sebagaimana kamu berbicara kepada gurumu, kepada orang tuamu, lebih-lebih lagi berbicara dengan perkataan yang memuliakan. Itu sebanding dengan atau lebih berat dibanding kata wala taqul lahuma uffin. Itu bukan, tadi kan terlalu dahsyat ya, uffin gitu. Itu Kadang gitu juga. Iya. Jadi selagi anak-anak kita itu belum sampai datang kewajiban kepadanya untuk berwalidain, karena dia belum balik, karena dia masih belum mumayyiz misalnya, coba kamu sampaikan. Nah, setelah berbicara lain waktu sampaikan, nggak pakai bilang gitu ya, nggak pakai gini. Kenapa? Allah menghendaki kamu itu berbicara yang menjadikan Allah tambah cinta kepada kamu. Nah, wala tanharhuma. Bapak itu nggak suka. Oh iya, bukan berarti kamu kok bentak sama bapak. Ingat bahwa tugas kita itu mendidik. Dia belum dosa kalau dia belum balik ya. Dia belum dosa. Misalnya anak kelas 5, anak umur 5 tahun. Kenapa saya mengatakan umur 5 tahun? Karena saya pernah melihat anak-anak kecil. Ini masih TK, ini paling 4 tahun, 5 tahun. Mama jahat. Oh, gak suka. Atau bahkan ada yang memaki-maki. Ini sih menyedihkan ya. Kok bisa anak kenal makian? Nah, kita harus mengajari mereka agar mereka tidak membentak. Dan di antara hal yang dapat kita latihkan ialah menyampaikan kemarahan, menyampaikan hal-hal yang tidak disukai, termasuk menyampaikan pendapat ketika bertentangan pendapat, baik dengan kita maupun orang lain, dengan cara yang baik. Ke orang lain, karena dari sini latihan untuk bisa mengungkapkan ketidaksukaan, bisa mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang baik, sehingga dia terselamatkan dari larangan wala tanharhuma, dan jangan membentak keduanya. Ya. Kemudian berbicara dengan sikap, nada, dan kata-kata yang menjadikan orang tua merasa dimuliakan. Jadi nggak boleh atau semacamnya, membentak juga apalagi. Dan kemudian walaupun orang tua berbuat salah. Ya. Jangan bentak, jangan Ya. Masya Allah. Wah. Nah, karena itu kalau anak itu belajar, selain belajar di rumah juga belajar di sekolah, apakah sekolah itu sekolah memang sudah masa sekolah ataukah namanya prasekolah? Kan tetap saja bentuknya sekolah gitu ya. TK, playgroup, ini harus ditanamkan, diajarkan. Apalagi di jenjang berikutnya harus diilmukan dengan sungguh-sungguh. Selain diilmukan, betul-betul dibangun dorongan, dibangun motivasi, bina udawa fi as-sulukiyah. Harus betul-betul dibangun itu. Jadi bukan cuma pengetahuan kognitif, gitu ya. Nah, berbicara yang menjadikan orang tua masih dimuliakan. Yang ini memang terikat oleh budaya mengenai bentuk praktisnya. Bentuk praktisnya. Tapi prinsipnya tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Kalau berbicara misalnya sekarang konteksnya menggunakan WA, gimana cara berbicara yang memuliakan? Kemudian berbicara dengan perkataan yang berisi kebaikan dan merendahkan diri penuh kasih sayang di hadapan orang tua. Nah, Masya Allah, kalau kita melihat kisah-kisah orang soleh itu rasanya
nggak berani itu ya, nggak berani membicarakan ini. Karena misalnya ada orang sudah mengumpulkan harta yang sangat banyak, aduh berat ini cerita ini. Untuk orang tuanya sebenarnya. Karena orang tua tidak tahu uangnya ini dibakar. Allah. Dibuang, dibakar. Karena dikira itu adalah sesuatu yang berisi keburukan. Nah. Dan ketika anaknya ini tiba, anaknya dimarahi. Anaknya dimarahi. Jangan isi hidupmu dengan kemaksiatan. Maka anaknya mengatakan, ya saya tidak mengulangi lagi. Tidak mengatakan, Mak, itu tadi isinya uang. Mak tahu enggak? Lain kali tanya-tanya. Enggak. Allah. Untuk apa? Agar emaknya bahagia. Padahal ini adalah uang yang dikumpulkan dengan susah payah untuk emaknya. Nah, saya bagian-bagian ini takut-takut berbicara itu ya. Karena ini kan contoh-contoh yang dramatis. Artinya contoh dramatis itu memang sangat jarang orang melakukan. Tetapi kejadiannya juga mungkin juga jarang terjadi. Jarang. Tapi sebagaimana saya sampaikan di majelis yang lalu, memang ukuran maksimal kita itu adalah Uwais Al-Qarni. Dan kita ini masih sangat jauh. Saya masih sangat jauh dari Uwais Al-Qarni. Terakhir mengenai mendoakan mereka berdua. Sebenarnya poin-poin akhir tadi itu yang perlu dijabarkan lagi itu ya. Di tingkat lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan adalah rumah-rumah kita. Wallahu a'lam bishawab.